Pemirsa, bicara soal debat, tema debat Capres terakhir ini sangat luas. Kesejahteraan sosial, kemudian pembangunan SDM dan inklusi. Subtemanya meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kemudian juga kesejahteraan sosial dan inklusi. Panjang ya, jadi kalau ini di breakdown satu-satu nggak cukup durasi kita. Tapi akan fokus ke beberapa isu dalam tema ini yang menjadi sorotan karena berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Mana sebenarnya yang menjual mimpi, mana yang real, kami akan coba tampilkan, pemirsa. Isu ketenagakerjaan menjadi penting karena human capital development adalah kunci untuk mencapai negara maju di tahun 2045. Sedangkan saat ini banyak jumlah penduduk angkatan kerja yang belum bekerja dan juga masalah overtime. Jadi untuk paslon nomor urut 1, visi misi bidang ketenagakerjaan adalah seperti yang di sebelah saya ini, pemirsa. Bahwa pasangan Amin berencana menciptakan minimal 15 juta lapangan pekerja baru. Ini juga termasuk ada yang disebut dengan green jobs. Kebutuhan tenaga kerja harus dipetakan sehingga terlihat berapa suplai tenaga kerja yang dibutuhkan. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berencana ini membentuk Skill Development Fund supaya mempercepat pelatihan kerja dan pengembangan atau mengembangkan profesi serta bisnis. Amin komit untuk menaikkan batas tingkatan kandungan dalam negeri atau TKDN. Ini untuk mendorong industri komponen lokal. Pasangan ini juga menyoroti perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia, bagaimana perlindungan terhadap mereka harus dijaga, dibekali dengan keterampilan, dan dijamin kesejahteraannya. Anies Baswedan menyebut perlu pemerintah pusat dan daerah ini harus kompak dalam membuat target kesepakatan kesejahteraan sosial. Misalnya ini kami tampilkan pemirsa bahwa Anies Baswedan bilang PR untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat membutuhkan komitmen pusat dan juga daerah secara bersamaan. Ini menjadi dokumen yang dikerjakan bersama, daerah kerja sendiri, fiskalnya tidak cukup, harus didukung oleh pusat. Jadi kewenangan bidang kesejahteraan rakyat ini sangat mengendalikan kepemimpinan di wilayah itu. Karena eksekusinya ini bukan dari pemerintah pusat tapi juga di daerah sehingga pemerintah pusat punya instrumen untuk transfer daerah terkait capaian-capaian kesejahteraan rakyat. Bisa misalnya dibahas soal isu kesehatan, pendidikan, dan isu kesejahteraan lainnya. Dari paslon nomor urut 1 ini kita bergeser ke paslon nomor urut 2, ada Prabowo Gibran. Ini adalah visi misi bidang ketenagakerjaannya. Untuk paslon nomor urut 2, bicara soal ketenagakerjaan, Prabowo Gibran akan mendorong perusahaan angkatan kerja usia 18-24 tahun sebagai karyawan tetap dengan ada subsidi premi asuransi bagi pekerja selama 12 bulan. Mereka ini concern soal tenaga kerja asing, sehingga memperketat nanti masuknya tenaga kerja asing melalui Satgas Pengawasan TKA. Jika menang Pilpres, Prabowo Gibran berjanji ini akan mengembangkan sistem pembiayaan untuk UMKM dengan digitalisasi keuangan. Sistem outsourcing juga harus diperbaiki menurut mereka yang harus kembali sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Mereka ini, pemirsa, berjanji untuk melanjutkan program Kartu Kesejahteraan Sosial. Pasangan ini juga merasa masih adanya kemiskinan absolut, menunjukkan pembangunan ekonomi ini belum optimal dan belum merata. Sehingga negara wajib memberikan perlindungan sosial untuk warga miskin. Dalam dokumen visi dan misi Prabowo Gibran ditulis, pemirsa, bahwa negara harus melanjutkan program kesejahteraan sosial yang telah ada. Sejalan dengan itu juga meningkatnya menjadi perlindungan sosial sepanjang hayat. Baik, kita lanjutkan ke paslon nomor urut 3, pemirsa. Sama, masih visi misi bidang ketenagakerjaan juga. Di sini, pemirsa, bahwa Ganjar Mahfud membasiskan pembangunan ekonomi dengan komitmen membuat sejahtera buruh. Dimulai dengan target menciptakan 17 juta lapangan kerja baru, kemudian juga melibatkan lansia yang masih ingin bekerja, memperkuat posisi perempuan dalam relasi kerja, serta pemenuhan hak cuti melahirkan dan ayah dengan upah serta tunjangan tetap 100%. Mereka berjanji tiap tahun dipastikan ada penyerapan angkatan kerja baru dan ada layanan konseling psikologis untuk mengatasi pekerjaan. Menurut Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Andi Wijayanto, bahwa pemirsa, di sini jika nanti Mas Ganjar dan Prof Mahfud diberikan amanah untuk memimpin Indonesia, mereka akan meninjau ulang Undang-Undang Omnibus Law, Cipta Kerja dan mengawal penyusunan aturannya agar tidak merugikan rakyat. Jadi menurut Anda, pemirsa, dari 3 yang tadi sudah kami bacakan, siapa yang menurut Anda ide gagasannya real atau jual mimpi? Anda harus tetap cek lagi rekam jejak paslon Anda dan memantapkan hati Anda dalam debat terakhir Capres yang malam nanti akan disiarkan langsung di Metro TV. Dan untuk membantu Anda memahami apa kebutuhan kita, apa fakta saat ini yang harus benar-benar calon presiden kita paham situasinya, kami akan membahasnya bersama narasumber kami yang sudah bergabung dari luar studio. Ada Kepala Pusat Riset Kesejahteraan Sosial, Desa dan Konektivitas BRIN, Profesor M. Ali Humaydi. Pak Ali,
Selamat siang, terima kasih sudah bergabung dalam Metro Siang. Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang. Banyak yang akan kita bahas di sini, tapi kita akan awali dengan terlebih dahulu kita akan jeda dulu ya, Pak Ali. Dan pemirsa tetaplah bersama kami. Masih bersama kami dari BRIN yang akan mengomentari seputar apa yang sebenarnya harus kita pahami dari debat terakhir ini. Pak Ali, terima kasih masih bersama kami di Metro Siang. Jadi temanya ini luas sekali. Kita sudah belajar dari 4 kali debat. Dari tema-tema pun kita sempat terdeteksi dengan gimmick dan sebagainya. Bagaimana atau apa yang harus kita fokuskan dalam tema debat kali ini? Ya, baik Mas, terima kasih. Tema debat terakhir ini memang banyak, tetapi saya ingin fokus kepada persoalan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia. Itu yang paling penting, bahwa kita kan sering tahu bahwa selain masalah kemiskinan yang kritis atau kemiskinan kronis, sesungguhnya ada juga persoalan stunting, kemudian sekarang adalah persoalan kesehatan gagal ginjal pada anak-anak yang macam-macam, kemudian masyarakat petani gurem, kemudian persoalan masyarakat adat terpencil yang terkooptasi oleh korporasi sawit dan industri sawit misalnya, yang kemudian seringkali keluar dari mata pencariannya, dan kemudian persoalan masyarakat adat yang sekarang masih belum selesai menurut saya. Itu menurut saya itu perlu diperhatikan di dalam debat-debat terakhir ini. Oke, kalau Pak Ali sendiri, apa yang paling Pak Ali tunggu dari ketiga capres ini untuk dijabarkan visi mereka soal tema ini? Saya melihat sebenarnya aspek kesejahteraan sosial itu kan kita tahu bahwa ada dari tataran mikro, kemudian dari tataran meso, dan tataran makro itu kan. Dalam persoalan ini saya masih melihat bahwa pemerintah yang sekarang ini masih berada pada tataran mikro, keluarga dan rumah tangga. Tetapi jarang sekali melihat aspek yang sifatnya adalah meso di tingkat kelompok masyarakat. Bahwa kelompok masyarakat itu pun perlu ada jaminan kesejahteraan sosial dan sebagainya. Belum kemudian ada regulasi di tingkat makro. Nah, ini yang menurut saya tingkat makro perlu ada pembenahan, perlu ada revisi undang-undang terkait kesejahteraan dan jaminan sosial dan sebagainya. Apalagi kita tahu bahwa sekarang menjadi isu bahwa kenapa kemudian Kementerian Sosial yang harusnya menjadi leading sektor di dalam persoalan kesejahteraan sosial atau perlindungan sosial dan sebagainya, kemudian seringkali didebat dalam persoalan data, didebat juga di dalam persoalan yang sekarang katanya masalah distribusi bantuan dan sebagainya. Ini menurut saya perlu kemudian dipikirkan perubahannya ke depan. Saya kira itu yang kemudian bisa menjadi perspektif yang bisa dikembangkan oleh para capres ke depannya. Oke, menarik ya. Jadi Pak Ali berkomentar data aja ini masih bermasalah begitu ya. Jadi untuk menyusuri data bansos saja itu susah sekali. Pak Ali, kalau kita lihat ini sekarang sudah cukup jelaskah menurut Anda visi dan misi mereka soal kesejahteraan sosial? Ya, sebenarnya semuanya jelas itu kan, artinya bahwa setiap calon saya melihat ada keistimewaan dan karakternya masing-masing di dalam mengusung isu-isu tentang kesejahteraan sosial. Misalnya kelompok 1 ini, kelompok 2 ini, kelompok 3 ini itu kan. Tetapi saya kadang seringkali melihat bahwa yang paling bermasalah itu adalah taraf identifikasi dan taraf kemudian penetapan, dan ketiga adalah implementasi. Dalam taraf identifikasi kita seringkali tadi saya berhubungan dengan masalah data. Indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemangku kepentingan. Waktu itu mungkin ada BPS, ada Bappenas, ada macam-macam itu kan. Itu menurut saya adalah perspektifnya adalah terlalu etik kebijakan, perspektif pembangunanisme. Sementara perspektif emik kebudayaan, sosial budaya yang ada di dalam masyarakat itu jarang sekali direkam. Ini yang kasus kemarin misalnya Yogyakarta kemudian dikategorikan sebagai provinsi yang tanda kutip kategori yang miskin. Padahal barangkali di dalam konteks emik kebudayaan mereka tidak miskin. Mereka tidak makan, hanya makan 2 kali sehari dan sebagainya. Itu adalah bagian dari sosial budaya. Nah, emik kebudayaan ini belum disorotin sebagai bagian tidak terpisahkan dari indikator-indikator penetapan kriteria kemiskinan dan sebagainya. Ini yang menurut saya perlu dilihat.
Karena bagaimanapun rasa nyaman, rasa bahagia, rasa aman dan sebagainya itu bukan hanya didasarkan pada perspektif orang lain, tetapi perspektif pelaku kebudayaan atau orang yang mengalaminya langsung. Jadi endemik kebudayaan menjadi poin penting. Baik, sudah ada banyak lembaga, institusi, datanya masih terpisah-pisah, belum satu suara dan juga akhirnya sulit tadi untuk mengidentifikasi masalahnya begitu ya. Pak Ali, kalau sekarang ini kan belakangan pinjol juga menjadi masalah sosial ya. Kemudian awalnya dikira ini menjadi solusi tapi justru jadi mengisolasi dan juga bunuh diri kasus-kasus seperti ini gitu. Sampai ke pendidikan pun yang terakhir ini lagi heboh soal pinjol juga bisa bayar uang kuliah. Apakah menurut Anda malam hari ini isu ini akan mencuat? Ya, pasti Pak, itu pasti mencuat karena kan biaya tinggi di dalam pendidikan itu juga cukup menjadi isu krusial ya, bahwa barangkali kita hanya merasa bahwa hanya masyarakat kota yang mampu mengakses, tetapi kalau kita pinggiran kota yang kota very-very atau wilayah very-very, kemudian wilayah pedesaan dan sebagainya, sangat kental bagaimana kemudian masyarakat atau keluarga-keluarga sangat sulit untuk menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah yang dianggap terbaik atau dianggap baik secara kualitas dan sebagainya. Ini berarti ada persoalan penting bahwa apakah negara sebenarnya berkontribusinya kepada biaya sekolah atau dana operasional sekolah. Kalau biaya sekolah yang saya pikirkan itu adalah kemudian ada keseimbangan antara sekolah secara institusi, secara kelembagaan dia diberikan dukungan oleh pemerintah, tetapi siswa diberikan juga dukungan pembiayaannya dan keluarga diberikan pembiayaannya. Memang ada kartu Indonesia Pintar dan sebagainya, tetapi kan levelnya itu baru level kalau tidak salah di tingkat SLTA, walaupun ada beasiswa di perguruan tinggi. Nah, ini yang kemudian menurut saya perlu mendapatkan perhatian khusus oleh para capres di dalam persoalan pembiayaan pendidikan atau barangkali mungkin skenario jangka panjang, jangka pendek, dan jangka menengah terkait pembiayaan pendidikan buat keluarga-keluarga di masyarakat Indonesia. Itu menjadi poin penting menurut saya. Oke, Pak Ali tadi sempat menyinggung soal semeraut data, kemudian juga ada kartu-kartu tadi yang sudah ada sebenarnya berjalan. Saat ini juga ada beberapa capres-cawapres yang juga tetap menjual kartu ini, kartu itu. Apakah ini tetap solutif? Ya, kalau dikatakan solutif jangka pendek, ya itu kan berarti bukti bahwa rezim negara kesejahteraan itu hanya berada pada tataran yang sifatnya adalah karitatif dan filantropis. Okay. Artinya itu adalah semacam kebaikan negara buat warga negara dalam jangka yang pendek dengan segala elemen seperti itu. Nah, saya membayangkan bahwa kalau memang negara berpedoman pada rezim negara kesejahteraan, maka sebenarnya mekanisme yang perlu dikembangkan ke depannya adalah mekanisme jangka panjang bagaimana mengatur dan mengelola pendidikan hingga dari anak-anak baru masuk ke PAUD dan sampai perguruan tinggi mau S3 dan sebagainya itu terjamin. Nah, ini yang mekanisme jangka panjang ini yang menurut saya perlu dipikirkan bersama. Bukan hanya kemudian hanya kelompok rentan, hanya kelompok miskin, kelompok miskin ekstrim yang kemudian mendapatkan akses kepada kartu-kartu itu yang kemudian kayaknya sepertinya kok tidak adil banget itu loh. Yang prestasi kurang, emang ada beasiswa prestasi, tetapi kan kemudian nominasinya terlalu padat dan akses untuk masuk ke sana pun perlu informasi, saya tidak perlu ngomong ordal ya, tetapi kemudian ada banyak hal-hal yang kemudian membuat aspek-aspek seseorang tidak bisa mendapatkan akses terhadap pendidikan yang memadai itu. Baik. Pak Ali saja baru mengomentarin satu bidang ya di tema ini ya. Bidangnya besar sekali begitu. Bagaimana nanti kami sebagai penonton juga atau juga calon pemilih ini bisa memastikan bahwa tahu ini capresnya punya visi dan misi yang jelas soal kesejahteraan sosial, Pak Ali? Ya, saya kadang memikirkan capres kalau di dalam kebiasaan dan pengalaman lamanya sudah dalam dunia kemapanan, dunia yang tidak pernah menyentuh masyarakat lapis bawah. Saya membayangkan apakah mereka mampu merasakan ini semua, merasa empati terhadap persoalan ini. Saya kok ragu terhadap capres-capres yang masih dalam berada ke kelompok mapan dan
terbiasa dengan kemapanan. Nah, karena itulah kemudian kalau kita mau mendorong, dia harus masuk ke sanubari dan harus ke arus bawah masyarakat. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat? Bahwa masyarakat sebenarnya bukan hanya sekedar butuh BLT, bansos dan sebagainya yang karitatif seperti itu, tetapi mungkin jauh dari itu adalah perlu eksistensi, perlu penghargaan, perlu jaminan livelihood system, perlu penghidupan, perlu apa yang kemudian bisa dikembangkan untuk bukan sekedar pendidikan saja, tetapi 10 aspek basic need itu menjadi bagian tidak terpisahkan dari dia hidup sebagai warga negara dan dijamin oleh negara, baik dalam pembukaan undang-undang maupun oleh pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Republik kita. Baik, Pak Ali, ini akan menarik kalau kita nanti bertemu lagi usai debat dan kita akan melihat ya apakah yang kita bicarakan di siang hari ini benar-benar terbahas oleh para capres atau tidak. Namun sayang sekarang durasinya sudah terbatas, Mas. Kita ketemu lagi di kesempatan lain. Terima kasih, Pak Ali, atas waktu Anda. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.